Ingsun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat Kang Raga? Puji mana? Sehat selalu, tambah segar, tambah muda, tambah ganteng. Wah, diborong semua. Amin. Iya, baik pemirsa, kami juga tidak lupa mendoakan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu juga semakin banyak rezeki yang berdatangan dari berbagai sisi dan arah. Tentunya juga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah pemirsa, kita langsung saja ya pada pembahasan malam hari ini. Ya, pembahasannya lain daripada yang lain, belum pernah kita bahas ini Kang Raga. Karena Kang Raga begini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tatanan dunia balu. Sebab ini ada klien Kang Raga, klien saya yang bertanya. Jadi langsung saja ya Kang Raga pada pertanyaan yang pertama. Apakah visi misi keilmuan akhir zaman yang Kang Prabu bawa sama dengan visi misi elit global? Wah. Tapi sebelumnya Kang Prabu jawab pertanyaan ini. Mohon Kang Prabu jelaskan terlebih dulu siapa sebenarnya elit global itu. Mangga silahkan. Elit global ya. Siap. Saya sudah beberapa kali sih mencoba untuk mencari ya. Sejak sudah lama ya dari dulu ya. Coba nyari di Google juga. Itu belum menemukan siapa sebetulnya elit global ini ya, jadi masih menjadi sebuah misteri. Dan yang berkembang ya di masyarakat ini hanya teori konspirasi gitu ya. Ya namanya teori konspirasi ini kan ya masih sifatnya menduga-duga ya, kan? Ya. Jadi identitasnya, kebenarannya dari mereka ini, elit global ini, jujur saya belum tahu ya. Betul, hanya menduga juga. Hanya menduga-duga juga gitu loh ya. Jadi ada yang menyampaikan di situ bahwa elit global ini termasuk dalam satu organisasi Illuminati gitu. Betul. Ya. Illuminati. Nah, namun di sisi lain juga ada yang menyebutkan termasuk dalam organisasi Freemason. Iya. Nah ini kan masih simpang siur. Ya kan? Betul. Kebenarannya ini tidak. Secara pastinya belum ada. Tidak pasti, Betul. tidak valid. Itu saya sendiri. Iya. Tidak tahu. Tidak tahu. Elit global itu dari kelompok mana, dari organisasi apa, orang-orangnya siapa saja, ya kan? Ya, terus apalagi struktur organisasinya ya kan, sama sekali saya tidak tahu. Jadi visi misinya elit global seperti apa tepatnya juga kita nggak ngerti. Betul. Ya kan? Karena organisasinya atau orang-orangnya pun masih misteri. Betul. Masih misterius gitu loh ya kan. Ya mereka mungkin ya karena disebut sebagai misteri, organisasi konspirasi, ya rahasia ya. Konspirasi rahasia. Jadi ya tetap merupakan apa misteri. Belum valid lah ya. Namun ya kalau yang dimaksud di sini mungkin keluarga ya, keluarga dari, karena kan ada yang menyebutkan elit global ini para petingginya ya, termasuk di dalamnya adalah Rothschild, ya kan, Rockefeller, iya ya betul. kan? Nah,
Kalau yang berkaitan dengan Rothschild, ya, Rockefeller, ya kan, ini mungkin ada kaitannya. Apalagi yang berkaitan dengan kekayaan, ya. Siap. Karena mereka ini memang dipercaya untuk mengelola keuangan global. Ya, jadi mereka ini pada tahun 1913, ya. Itu data valid Ya. itu Kang Prabu ya? Ini data valid. Yang Pada valid. tahun 1913, ya, 1913. Rothschild, Rockefeller, ya, bersama dengan Gubernur Jenderal, ya, Gubernur Jenderal Perkebunan, ya, VOC, ya, VOC berarti ya? Ya, Gubernur Jenderal VOC, ya, yang ada di Hindia Belanda, di Indonesia, ya kan, bersama istrinya dari Gubernur Jenderal ini kan orang Indonesia, ya kan, yang namanya Nyimas Siti Aminah atau sering disebut dengan Nyimas Enceh Osa gitu loh, Ocha gitu loh. Nah, ini Gubernur Jenderal ini kan memang perkebunannya ini menguasai sepertiga Nusantara gitu, ya perkebunannya, ya. Jadi di seluruh daerah ini ada perkebunan beliau. Itu memang sah milik beliau gitu loh. Jadi surat-suratnya, berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya itu memang lengkap gitu. Iya beli gitu loh. Ya mungkin karena memang ini kan perusahaan, ya, VOC gitu loh. Nah, pada tahun 1913, ya, ini bersama dengan istrinya, kemudian Rothschild sama Rockefeller ini mendirikan yang namanya Bank Sentral, atau disebut sebagai Federal Reserve Bank, ya kan, ya, atau biasa disebut dengan The Fed gitu loh. The Fed, ya, ini terkenal. Ini merupakan bank sentral yang ada di Amerika. Nah, ini yang mengatur keuangan dunia gitu loh, mengatur dan mengawasi perputaran uang dunia gitu loh, ya. Nah, Gubernur Jenderal dan istrinya ini, Nyimas Siti Aminah atau Nyimas Enceh ini punya saham di The Fed ini 70%. Ya kan? Hampir semua ya. Iya, hampir semuanya gitu. Ya. Ini dikelola oleh Rothschild sama Rockefeller gitu ya. Termasuk di dalamnya di sini adalah sebagai jaminan, ya, untuk mencetak seluruh mata uang yang ada di dunia, gitu, ya. 126 mata uang untuk 153 negara, gitu loh, ya kan. Ya, jadi uang-uang yang beredar, ya, di dunia ini, ya, sebetulnya milik ini beliau, ya, berdua itu milik dari, ya, dan istrinya. Jadi namanya John Henry van Blomstein, ya, namanya itu. Ini Gubernur Jenderal VOC gitu, mendirikan Bank Sentral atau The Fed ini gitu. Pada tahun 1917 kemudian membuat perjanjian Gubernur Jenderal sama istrinya ini, kan? Perjanjian untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, ya, rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Iya. Pada tahun 1917, ya, ini membuat satu perjanjian. Jadi 100 tahun mau ditagih. Yang jatuh temponya pada tahun 2017. Sudah dong berarti. Tepatnya pada tanggal 17 Juli 2017 gitu loh. Nah, makanya ini keuangan ini sebetulnya yang diolah, ya kan, masuk ke dalam suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, ya, yang seringkali kita sampaikan kemarin, ya, pada tahun 2027 maksimalnya itu sudah clear gitu. Jadi ini itu data yang sangat datanya valid, ya, valid bener ya, Kang Prabu. Kalau yang dimaksud, ya, sebagai elit global, ya,
ini sekeluarga Rothschild sama Rockefeller, ya kan? Ini ada hubungannya gitu loh. Karena memang punya visi misi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya. Indonesia dong. Iya, di Indonesia bahkan dunia. Siap. Itu gitu ya. Wah. Tapi kalau yang dimaksud elit global ya, kalau ini kan kalau berbicara elit global ya, ini kan Banyak. nadanya miring ya. Miring, betul. Saya juga Nadanya miring langsung gitu loh, pikiran ya. saya miring kalau belum Iya. sama Kang Prabu dijelaskan ini. Iya, nadanya kan miring ya. Saya sendiri sering mendengarkan ya di podcast Iya, ya yang sering penyembah setan ya, Kang Prabu. podcast yang sering menghadirkan jenderal ini ya. Jenderal ini yang lagi nyalon gubernur di DKI ini kan. Nah, ini kan sering membahas tentang elit Iya, global. bikin takut Itu kan satu. mengerikan sekali gitu loh ya. Kang Prabu. Nah, saya kan juga bisa mengontrol keuangan dunia. Iya. Untuk perjanjiannya Iya. jatuh temponya pada tanggal 17 Juli 2017 gitu. Siap, wow, Itu uang tersebut dikembalikan. dikembalikan Gitu. untuk kemakmuran Iya, bangsa untuk mewujudkan Nusantara dan dunia. dunia gitu. Wow, Nah, itu kan mantap. berarti visi misinya bagus. Bagus. Visi misinya itu memang ya sebetulnya mewujudkan yang namanya Nusantara Kerajaan Rakyat Indonesia. Jadi NKRI itu awalnya ya adalah Nusantara Kerajaan Rakyat Indonesia. Karena memang ini merupakan gabungan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara gitu loh, ya kan. Nah, seharusnya dari penggabungan ini ya, ini mendirikan yang namanya kemaharajaan gitu loh. Nah, Ya mantap kan? itu. Karena kan gabungan, ya, dari berbagai kerajaan yang ada di Nusantara ini. Kan seharusnya menjadi besar gitu kan. Nah, menjadi maharaja seharusnya gitu loh. Betul ya. Tinggal maharajanya siapa gitu loh. Yang mampu atas hal itu Nah, ya. kan nggak tahu terus kenapa menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah nggak sesuai dengan visi misi awal gitu. Ya mungkin untuk memperbaiki hal itu IKN ada kan. Seperti yang Kang Prabu sampaikan itu kan sangat masuk akal. Betul. Jalur dan tetaplah ya NKRI, pemerintahan ada, kerajaan ada. Iya. Wow, Betul. urusannya masing-masing tapi Betul, tetap dalam betul. kesatuan Iya. untuk kemakmuran lahir dan batin. Benar. Jadi ada yang mengurus lahir, ada yang mengurus batin. Betul. Ya. Siap. Jadi yang mengurus lahir itu tatanan pemerintahan negara, ya kan? Siap. Yang mengurus batin ini tatanan kerajaan, ya kan? Yang nantinya menjadi satu tatanan peradaban. Siap. Peradaban luhur ini pemerintahan gitu. Nanti nggak ada yang demo-demo lagi Nggak Kang Prabu. nggak ada karena Semuanya sejahtera. kekuatan batinnya ini sudah ada yang mengendalikan gitu loh, ada yang ngurus gitu yang loh, ngurus. ya kan, para leluhurnya, para sanghyangnya, para dewa-dewi, para batara-batari, ya kan, dan seluruh kekuatan gaib yang ada di bumi alam ini ada yang ngurus, Ada yang ya, ngurus, khususnya di wilayah Nusantara ini Iya. ada yang ngurus, ya makanya pergerakan dari kekuatan batin atau kekuatan gaib pun Siap. ya terkendali, mengcover ya malah kan? Kang Prabu ya. Udah nggak Karena ada mereka ribut-ribut demo. diperhatikan gitu loh, ya kan? Ya demonya masyarakat itu kan sebetulnya unjuk rasanya Bentuk dari unjuk mereka, rasa dari para batin. kan. Betul, agar diperhatikan lah ya. gitu. Kemelencengan ini segera diurus, tidak Betul. berlarut-larut gitu. Wah, pemirsa juga klien saya yang mungkin melihat tayangan kita, itulah jawaban dari Kang Prabu yang saya sendiri jujur pertama kali mendengar jawaban beliau. Karena kan kalau ada pertanyaan dari tayangan kita nggak bahas dulu. Ya, juga untuk pemahaman saya Kang Prabu ya. Betul. Baik, kita teruskan untuk langsung pertanyaan yang ketiga Kang Prabu. Siap. Apakah benar mereka ingin mengontrol dan menguasai masyarakat dunia dengan cara-cara yang sangat keji? Misalnya dengan adanya program depopulasi atau pengurangan penduduk dunia. Iya. Itu tadi ya, ini kan masih sifatnya teori konspirasi. Siap. Kebenarannya ini kan masih
belum bisa dibuktikan, Betul. gitu kan, masih bersifat teori konspirasi. Dan sekali lagi kalau berbicara tentang elit global ya, secara personnya atau secara organisasinya, ya saya sendiri tidak tahu, gitu tahu, loh ya. secara pastinya. Iya, secara pastinya ya. Namun tadi ya, kalau berbicara ya dalam hal ini melibatkan ya keluarga ini, karena ada perjanjian khusus dengan Nusantara mereka ini. Iya, gitu nggak loh. mungkin melanggar ya. Keluarga Rothschild sama Rockefeller gitu loh ya. Ada perjanjian khusus dengan Nusantara. Betul, gitu loh. betul. Nah, kalau elit globalnya mungkin lain, sengaja ingin merusak lain ya, kalau mungkin di luar dari mereka itu. mereka berdua ini ya, keluarga mereka ini ya, saya nggak Bisa ngerti. nggak tahu. Bisa jadi, gitu loh, Karena kan ya. memang isu-isunya memang ada. Siap. Karena memang kan ya itu isu-isunya kan sangat santer sekali Sangat ya kan, santer. termasuk kemarin virus corona itu juga bagian dari program elit global, Iya. ya kan. Nah, yaitu karena organisasinya nggak jelas, jelas. orang per orangnya juga nggak jelas, gitu kan. Jadi saya pun tidak bisa menyimpulkan. Betul. Dan Ya, seakan-akan ada pembiaran dari pemerintah Iya, gitu. gitu loh, ya Siap, kan. siap. Jadi kan Jadi- pemerintah juga jelek. Iya, sejauh ini masih sifatnya itu teori konspirasi gitu loh, Siap. ya. Kebenarannya belum bisa dibuktikan gitu loh. Sekalipun itu yang berbicara jenderal ya kan? Iya. Tapi validasinya ya kan itu belum bisa dibuktikan. Malah gitu bikin loh. kita down Iya. Prabu, seakan-akan pemerintah itu membiarkan gitu. Iya, itu justru membuat kita itu khawatir, takut, Nggak ya percaya kan? sama pemerintah juga Iya. bukan Prabu? Masyarakat itu kayak seolah-olah ditakut-takuti dengan curiga. adanya program itu gitu loh, ya, ya kan? Siap. Ya, jadi begitu Kang Prabu ya. Iya, gitu loh. Jadi sifatnya sekali lagi itu masih teori konspirasi gitu loh, ya. Kebenarannya belum bisa dibuktikan, ya kan? Ya, kalau memang benar ya, adalah mungkin ya orang-orang yang memang punya niat seperti itu ya. Nah, ini kan tinggal bagaimana kita ya, masing-masing dari diri kita ini kan memperkuat diri tentunya gitu loh, ya kan. Apalagi masyarakat bangsa Nusantara ini kan masyarakat yang religius, ya kan, yang tentunya betul-betul meyakini adanya kekuatan Tuhan, ya kan. Nah, kalau benar-benar meyakini adanya kekuatan Tuhan, ya tentunya nggak takut dong, ya kan. Karena kan masyarakat bangsa ini yakin bahwa takdir kematian itu sudah ada yang mengatur dan mengendalikan, yaitu Tuhannya. Ada kekuatan Tuhan gitu loh, ya kan. Nah, jadi tidak usah khawatir seharusnya gitu loh, ya kan. Jadi pemirsa, kita juga jangan keburu-buru ketakutan atau kita berprasangka kepada pemerintah atau kepada orang-orang yang mencurigakan ya, karena kan kita fokus dalam diri kita, nanti semuanya pasti akan tertata. Begitu Kang Prabu? Iya. Baik. Ya bisa jadi mungkin ada ya. Ada mungkin lah elit global yang sifatnya di sini programnya negatif ya kan. Betul. Mungkin ada. Mungkin ada karena ya. Ya sekali lagi tinggal bagaimana kita. Siap. Jadi kalau toh umpamanya program mereka itu benar ya, program depopulasi ya kan. Ya mungkin karena mereka ini selama ini mungkin gemas juga gitu Gemas kan. juga. Karena kan visi misi atau tujuan mayoritas masyarakat ini kan mati gitu loh. Kenapa mesti takut gitu loh, ya kan? Dibantu. Dia dibantu untuk mempercepat terwujudnya kematian gitu loh. Kenapa harus takut gitu loh? Iya kan? Nah, gitu itu loh. kalau memang pemirsa semuanya meyakini bahwa ketemu Tuhannya juga setelah mati kan Prabu ya. Jadi kan tujuannya bersyukur mati, ya. kan? Tujuannya mati, kenapa harus takut gitu loh, Siap, ya kan? siap. Nanti pasti ada yang jawab kan juga nggak gitu kali kan Prabu. Iya. Ya luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir kan Prabu ya. Jika benar program depopulasi itu ada, bagaimana caranya kita agar selamat atau terselamatkan dari program tersebut? Berhubung kalau program tersebut sudah melibatkan pemerintah NKRI
tentunya kita tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti aturan pemerintah. Iya. Ini penting Kang Prabu. Iya, apalagi buat yang memang betul-betul meyakinin ya. Meyakinin surganya itu setelah mati, bertemu dengan Tuhannya itu setelah mati, ya kan. Artinya tujuan hidupnya itu adalah kematian. Ya seharusnya ya program ini menjadi satu Berkah. berkah gitu loh, keberuntungan Iya. gitu loh, ya kan, ya. Jangan jadi perdebatan ya. Gitu loh, ya kan. Jadi ngapain takut, ya kan? Siap. Ya ngapain diantisipasi, Iya. pasrah saja. Kecuali betul-betul menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, juga Siap. amanah Siap. yang harus dijaga dan dipelihara. Nah ini yang perlu betul-betul untuk menjaga tentunya. Iya. Ya. Bagaimana cara menjaganya, ya kan? Nah kami memiliki formulanya, Siap. gitu loh, yaitu dengan formula keilmuan akhir zaman, keilmuan Sah Bandar Karimadi, yaitu dengan olahan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi. Betul. Ya, itu dijamin itu pasti selamat gitu loh, ya Karena kan? kita udah ngalamin. Iya, Kang karena Prabu, kita ya, sudah mengalamin gitu loh. masa ya. pandemi. Bahkan yang namanya racun pun itu bisa menjadi vitamin dalam diri kita, Memang gitu loh, begitu, ya kan? Ya dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi ya, untuk memagari diri lah ya, Iya. istilahnya, memagari diri ya, agar kita tetap bisa eksis, bisa lestari, bisa menjaga anugerah dan amanah Siap. jiwa raga ya, ya memang diamanahkan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita untuk dijaga dan dipelihara. Siap. Ya, yang terbaik dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi. Betul. Ya. Betul. Dengan olahan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi ini dijamin ini pasti gitu loh, Betul, ya kan? Mas. Sekali lagi walaupun diracun ataupun dibunuh ya dengan cara-cara yang apa? Curang ya. Yang curang ya, melalui racun lah, melalui virus lah, itu pasti tetap terselamatkan. Selamatkan gitu ya. Ya. Nah kalau dengan keilmuan lainnya saya sendiri kurang Kurang paham karena nggak mempelajari keilmuan yang Iya, lain Kang Prabu ya. karena yang saya pelajari keilmuan akhir zaman, Siap. keilmuan Sah Bandar Karimadi yang sudah jelas-jelas nyata ya, terbukti ya, dan teruji ya. Selama sekian puluh tahun ya, kami mendalami keilmuan Sah Bandar dan Karimadi diaplikasikan dengan dalam hidup. ya, dengan seringkali mendapatkan pengalaman keracunan Iya. lah, ataupun diracun orang lain, Siap. berusaha dibunuh lah, Iya, ya kan? siap. Itu kita tetap terselamatkan gitu loh. Betul. Karena memang ada kekuatan dari Rabbul Alamin yang melindungi diri dari para pelaku keilmuan akhir zaman ini. Siap, gitu loh, betul ya. Jadi yang paling safety, yang paling aman sekali lagi yaitu dengan keilmuan Keilmuan akhir zaman, keilmuan Sah Bandar Karimadi ini. gitu loh, Siap ya. Akan tetapi seperti yang Kang Prabu sampaikan, yang perlu diperbaiki utama adalah cara pemahaman kita tentang hidup ini. Betul. Ya, tentang pemahaman kita hidup, Sudut pandang. sudut pandang yang keliru. Sudut pandang, paradigma dan keyakinan ini yang perlu Dibenahi dulu. diperbarui. Yaitu dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi dengan olahan jurus-jurus itu nanti akan terbentuk itu. Kan terbentuk. Ya, Kalau terbentuk sungguh-sungguh. dengan sendirinya itu karena akan mendapatkan pencerahan Betul. dari dalam dirinya, dari Betul. Rabbul Alamin, ya kan? Betul. Oh ternyata dengan cara pandang seperti ini keliru. Keliru. Dengan keyakinan begini ini ternyata salah, Iya, gitu kan? iya. Dengan kita berparadigma seperti ini ternyata tidak benar. Gitu. Betul. Itu pasti nanti ada pencerahan. Ada pencerahan. Ya kuncinya ada di keilmuan Sah Bandar Karimadi dengan mengolah jurus-jurus Sah Bandar Karimadi secara konsisten gitu loh ya. Nah itu gitu loh. Wow. Jadi mau diapakan, mau diracun atau mau apa, ya Yang segala konspirasi Iya. elit global. Iya, mau Seperti- konspirasi apa saja, mangga lah gitu loh. betul, betul ya. Ya, memang diperlukan ini bukan pernyataan yang mengerikan ya. Pernyataan mengerikan itu hanya kita dikasih tahu dan bagaimana solusinya. Kan yang penting begitu Kang Prabu. Wow. Iya, ya mungkin ya namanya program depopulasi ya dalam rangka memang
pilih benih ya, benih. ya pilih benih gitu loh Iya, ya seperti yang Prabu sampaikan di tayangan-tayangan tayangan yang kemarin, ya. sebelumnya gitu loh. Jadi memilih bibit unggul Iya gitu loh. dong. Jadi bibit-bibit yang sekiranya hanya akan menjadi apa ya, Riwo ya, benalu. akan menjadi benalu, ini mending dibuang. Didaur gitu ulang, loh. lebih Didaur bermanfaat ulang. untuk alam pupuk. gitu ya, Iya, Prabu. dijadikan rabuk gitu Iya, loh. pasti bermanfaat. Mungkin seperti itu maksudnya. Gitu. Iya. Jadi kita tetap ya melihatnya itu ya harus dua sisi gitu kan. Nah, dan kita lebih fokusnya ke sisi yang positifnya, agar yang terjadi pada diri kita itu yang bersifat positif juga gitu loh ya. Iya Kang Prabu, pembahasan kali ini sudah panjang sekali sepertinya. Siap. Nanti di pembahasan berikutnya mungkin kita akan dalami lebih dalam tentang hal ini. Oh iya, karena mangga, sangat menarik siap. sekali untuk dibahas lebih dalam. Siap. Sementara cukup dulu ya Kang Prabu, dan hatur nuhun anukasun atas penjelasan yang sangat luar biasa Sami-sami sekali. hatur nuhun. Baik pemirsa, perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup di sini dulu, dan ini sudah sangat luar biasa Kang Prabu menjelaskan kepada pemirsa tentang elit global. Lain waktu, lain kesempatan kita akan bahas lagi, kita kupas lebih dalam yang ini sangat menarik dan untuk kita terus tarik-tarik Kang Prabu. Yeah. Baik pemirsa, saya cukup sekian. Hatur nuhun anukasun. Salam segala salam. Insun rahayu balarya waluya asma pangestu hibar pangriksa.